Pokoknya daerah-daerah sini ini kaca nih, penuh semua sini kaca nih. Gue harus nyukurin biaya. Makanya saya bilang saya pasrah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saat ini aku sudah bersama dengan Pak Fahri. Kita ke rumah beliau dan saat ini aku akan ngobrol langsung nih ya dengan Pak Fahri, perjalanan hidupnya sampai terkena tumor ya Pak ya. Kawan-kawan saksikan terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri, apa kabar? Saya dalam keadaan ya dibilang baik juga enggak, dibilang juga sekarat juga enggak. Cuman ya dalam keadaan masih bisa berdiri di atas kaki sendiri, masih bisa berjuang untuk melawan penyakit saya sendiri dari tahun 2019 sampai saat ini ya belum ada kunjung titik terang dari pihak dokter ya, atau istilahnya dengan kata yang bisa menyenangkan saya, Pak, alhamdulillah sel tumornya udah kandas, sudah sembuh, ya itu belum ada kata-kata itu, Bun. Oh, belum ada. Sampai saat ini dari tahun 2020 ya sebenarnya ya kalau dibilang down mental ya udah mental banget down gitu ya, benar ya, cuman karena ya Allah kasih ujian ini ya, mungkin ada hikmah di balik ini semua ya. Mungkin ya saya kan masih berjuang, saya coba berjuang sekuat mungkin melawan penyakit ini ya. Mungkin ya ada yang menyampaikan ya, Bang, ibarat ikhlas saja, ujian Allah, itu perlu berdosa lu yang bersalah lu. Cuman ya saya yang menjalani ini, Bunda, rasanya antara hidup dan mati gitu. Saya harus menjalani ke sana. Saya bilang, Dok, insya Allah kalau ada rezekinya saya kesini sinar, kalau nggak ada rezekinya mohon maklum ya. Sampai dokter sinar radiasi, sampai WA, sampai telepon, Pak Fahri kenapa hari ini nggak sinar gitu kan ya. Karena kendalanya di operasional, Dok, saya udah nggak ada ongkos untuk kesana. Saya kesana juga kan nggak ongkos aja, Bunda, perlu makan segala macem. Sedangkan ojek online dari sini ke stasiun Depok Lama gitu kan, bolak-balik pergi dari stasiun Cikini ke naik ojek pangkalan itu, Bunda, ya lumayan berat dari 2019 sampai motor saya habis semuanya. Oke, Pak Fahri bisa ceritakan nggak awal mula terkena tumor ini tuh gimana sih, Pak? Dari tahun 2016 itu saya kan mendapat kecelakaan mobil kendaraan. Nah, itu terjadi di daerah Cipanas dan mobil yang sekendara itu remnya blong dan akhirnya mobilnya itu masuk ke dalam jurang. Saya sendiri karena mobilnya mobil muatan barang. Saya sendiri. Dari situ saya dapat pemulihan sekitar 4 bulan, Bunda, dari pasca kecelakaan itu. Itu muka yang kena? Muka. Pokoknya daerah sini ini kaca nih, penuh semua sini kaca nih. Ini kaca, pada kaca mobil ini penuh di sini semua. Dan posisi saya itu terjepit dari pala mobil tuh nyampe ke sini. Nah, itu jadi posisinya jam 4:30 pagi. Saya baru dieksekusi sama pihak Dishub itu jam 6:30, Bunda. Karena kan ada di iya, ya. Dan posisinya saya udah biru semuanya, dan ya itu saya sih udah pasrah ya. Mungkin udah umur saya mungkin udah sampai di situ ya. Ternyata alhamdulillah Allah masih ijabah untuk saya sehat semuanya. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit Cipanas. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Ciawi gitu. Di rumah sakit Ciawi saya dapat pengobatan di situ, operasi pencabutan ini kaca-kaca. Di situ mungkin karena keterbatasan alat ya, Bunda ya, jadinya kaca-kaca yang kecil-kecil itu mungkin
nggak terambil atau gimana gitu ya. Saya juga kan nggak ngerti juga, nggak mungkin menyalahkan pihak rumah sakit gitu kan. Akhirnya sudah tuh saya pemulihan di rumah sakit 1 bulan, dirawat, terus pulang ke rumah dapat 3 bulan. Akhirnya saya balik lagi kerja, posisi udah normal ya, udah lepas jahitan semuanya. Akhirnya balik lagi kerja ke tempat kerja yang tempat saya kecelakaan kemarin, perusahaannya. Akhirnya saya balik lagi kerja, dapat 1 tahun udah. 2017 2018 awal tumbuh kayak sejenis sebesar kelereng Di mana? di sini. Malah di sini, malah di atas. Oh, di atas. Untuk yang awal tuh di atas. Karena nggak ada efek samping ke badan, ke tubuh saya, nggak ada gangguan apapun. Saya lanjutin aktivitas saja biasa-biasa. Nah, awal dengan seiringnya jalan berjalan waktu, saya kan emang kalau dulu cukuran saya itu emang nggak pernah panjang, Bunda. Botak, pasti botak. Jadi kelihatan tuh ada benjolan berapa kelihatan gitu. Pas saya habis mandi, kok tambah membesar gitu kan. Tadinya sebesar ini, dia besar sebesar ini, kok makin membesar. Akhirnya saya nggak terlalu berpikiran banget, karena waktu itu kan saya baru berapa 1 tahun lah, belum punya tabungan apa-apa ya Bunda. Ya, akhirnya saya tetap aja kerja terus, daripada saya mikirin penyakit yang ada, kerja saya nggak jadi fokus kan. Akhirnya terus saya pertengahan tahun 2018 sampai 2019 tumbuh lagi 1 benjolan itu di bawah. Terus saya udah mulai pikiran, udah mulai apa, Nggak enak ya. udah nggak enak. Terus ketemu teman, udah, bang itu apa sih bang itu apa sih bang, ya dengan jadi bahan pertanyaan, penjawabnya juga kan saya juga nggak ngerti kan itu pak, apa namanya. Awalnya kelenjar Bunda, awalnya kelenjar. Dicek di rumah sakit Bogor, itu kelenjar kita bening. Cuman dokter tuh, ya namanya dokter ya, ini pak prosesnya lama gini pak, ini harus ada proses gini, terus harus operasi ini begini. Saya hitung ya, waktu saya nggak akan dikasih dari perusahaan untuk menjalankan pencabutan kelenjar itu kan. Akhirnya saya udah pasrah, saya bilang. Akhirnya udah saya jalanin terus, kerja terus, rumah sakit saya mundur. Akhirnya nggak saya teruskan. Pas awal 2019 tumbuh lagi 1. Nah, jadi dari situ Bapak udah harus mengikuti prosedur rumah sakit. Harusnya karena keadaan saya ekonomi waktu itu masih gimana ya Bunda, istilahnya ya, sisa-sisa bekas pemulihan itu 3-4 bulan ya, itu juga lumayan ya. Bapak sebelumnya kerja apa, maaf? Driver saya. Oh, driver apa? Saya yang nganter-nganter ke gudang-gudang, ke toko. Oh gitu. Nah, terus akhirnya dioperasi Bapak? Operasi itu pas 2021 kemarin Bunda. Operasi pertama? Operasi pertama itu kan. Operasi pertama itu apa? Apanya tuh? Diangkat atau mungkin Diangkat. ada di apa namanya? Diangkat, semuanya diangkat. Benjolan-benjolan itu? Semua diangkat Bunda. Oh, oke. Semua diangkat, ada itunya, foto-fotonya ada. Setelah diangkat? Setelah diangkat, itu nggak ada tindak lanjut dari pihak RSCM. Itu maksudnya apa ya, namanya waktu itu juga kan saya 2021 itu pas sembuh sekitar berapa bulan, 4 bulan lah. Akhirnya saya cari kerja lagi Bunda, karena udah kehabisan biaya kan. Tapi mukanya Bapak udah seperti ini? Udah begini, udah keadaannya udah begini. Karena udah di itu ya, dari paha ya ke akhirnya kepala, saya ya. ngelamar kesana sini karena keadaan muka udah hancur sih enggak ya Bunda ya, cuman akhirnya saya cuma kerja sebatas jemputan anak sekolah pakai motor. Oh, itu hitamnya kenapa Pak? Maaf. Sinar. Oh, dari sinar dia. Ini rambutnya juga rontok kan. Iya. Tuh, kalau dicabut kena semuanya. Kalau dicabut dia kena semua ini mah. Tuh, kena semua. Rontok Bun. Jadinya sinar ke-10 pas saya begini,
Astagfirullahaladzim, numpuk rambut di sini bunda. Nah, sinar ke 11 12 ini mulai bunda. Ini kalau disentuh sakit, kalau digini sakit ini. Ini kan luka semua dalamnya. Jadi kalau saya bersin gitu dengan kaget ya, dengan kaget gitu bersin, gitu, darah semua yang keluar, darah semua. Jadi gini bersihnya harus ya nggak enak ya bunda ya, namanya bersin kan kalau dilepas gimana ya, kalau ditahan juga kan gimana. Akhirnya dengan lepas biar enak ya, darah semua yang keluar. Akhirnya ini numbuh lagi, baru namanya ini mulut udah makan apapun Udah nggak enak. makan sayur bening pun barusan istri bikinin, ya Allah mah, ya istri saksiin sendiri sampai ngucur semua kesini, ini ngucur semua. Apanya? Pedes, rasanya pedes, padahal mah cabenya cuma satu, pedes. Emang bawaannya dari efek sinar itu. Sinarnya. Kata dokter tadi kemarin juga waktu kontrol waktu sinar yang terakhir tuh, Pak ini harus ditambah ya. Astagfirullah, tambah berapa lagi dok, gitu kan, harus 8 lagi. Ya Allah, saya geleng-geleng kepala aja, bilang ini aja saya udah nggak tahan dok, sumpah dok, saya nggak sampai nangis gitu ya bunda ya, sampai nangis gitu ya. Kenapa Pak? Sakit dok, makan nggak enak gitu kan, salahnya benar, apa ini sakit gitu, sakit udah nggak ada rasanya pun, ini udah apa namanya, udah sakit semuanya. Maaf ya bunda ya. Iya, nggak apa-apa. Gua harus mikirin biaya, makanya saya bilang sama istri, saya pasrah. Gue bilang kalau saya harus keluar dari sini, saya bilang saya ke rumah singgah, saya bilang itu aja. Bapak maaf, kalau misalkan untuk Bapak kan nggak kerja ya, jadi kalau untuk makan sehari-harinya gimana Pak? Istri kan kerja, ya itu makanya dia udah Kerja di mana? di perumahan sini cuci gosok. Nyuci gosok. Sebulan berapa? Itu sebulan 900, cuma untuk anaknya aja kan, apa untuk anaknya sekolah itu masih Bapak anaknya berapa? 2, cuma Oh, 2. Nah, anak dari suami yang pertama. Kalau saya mah belum ada gitu. Ini Bapak suami kedua, maksudnya yang pertama cerai. Dapat anak ini kan kemana sih, Bapak sudah berapa lama menikah? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Betul. Oke. Jadi untuk makan sehari-hari Bapak dari ya kadang-kadang ada yang dari apa namanya suka ada yang ngasih ya bunda ya, alhamdulillah dari TikTok, kadang-kadang dari FB, bang buat jajan buat makan 50.000. Kemarin juga kan bang bisa nggak ngurusin BPJ rujukan gua ke Usada, ya udah bisa sini, alhamdulillah dikasih pego sama dia. Ya saya bilang sampai orang rumah sakit Usada, ini gimana urusannya ini, yang sakit nganter yang sakit juga gitu kan. Ya mau gimana lagi, saya juga kan butuh ya bunda ya. Akhirnya kata udah ya pakai aja buat ke rumah RCM dulu. Bilang udah, saya tadi siang saya bilang saya dikasih obat ini doang pun dari rumah sakit sebesar itu cuma ngasih itu aja. Buat Pak ini buat ininya ya, buat hidungnya kalau nanti mampet. Oh iya dok, bilang obat kumurnya nggak ada dok, gitu. Sedang gosong Pak, bilang nanti ya Pak ya bilang kalau nanti mah keburu mulut saya jadi api dok, bilang gitu. Ini aja udah kayak naga, saya bilang makan apa udah panas semua bawaannya, udah ini. Gitu. Jadi Bapak untuk makan sehari-hari dari penghasilan istri aja gitu. Dan kalau untuk kontrakan ini gimana Pak? Ya gimana ya, soal ada duit sisa dari istri, karena saya kasihin ke kru yang kontrakan ada 200, ada 300 Pak. Ini Bapak sudah berapa lama nggak bayar kontrakan? Besok tanggal 8 tuh 6 bulan. Tapi alhamdulillah ya, istilahnya orangnya ngerti gitu, apa namanya, Mbak Nuning kan suaminya lagi lagi sakit gitu,
Iya Pak, dia bilang kalau ada rezeki besar insya Allah ya Pak ya, saya lunasin semuanya. Oke. Gitu. Jadi Bapak sudah ya istilahnya sudah 6 bulan ya nggak bayaran. Ini 1 bulannya berapa Pak? 700 enggak. 700.000. 700 listrik beda. Oh listrik Beda. Sendiri beda. Aku mau tanya perasaannya Bapak semenjak sakit dan tidak bisa bekerja, lalu kan secara otomatis kan tidak bisa melaksanakan tanggung jawab Betul. Sebagai Betul. seorang suami Betul. ya, dalam artian untuk Nafkah gitu. nafkah untuk istri, itu gimana perasaannya Bapak? Ya perasaan saya sih ya, batin saya sih ya terkoyak Bunda ya. Ke satu ya, saya pas nikahin istri emang udah ada penyakit Bunda, udah ada penyakit ini. Saya bilang, kamu mau dampingin saya, bilang itu. Iya, kamu siap dengan resikonya apapun ke depannya, saya bilang gitu. Saya bilang ya saya siap. Ya beliau sih emang nggak pernah nganter ke, tapi kalau pas operasi beliau dampingin gitu kan. Alhamdulillah ada istri yang dampingin pas operasi gitu kan. Operasi kan 12 jam udah saya sendirian juga gitu kan. Cuman kan ya pas operasi itu ada galang dana itu ya saya kasih buat beliau gitu kan. Mah pegang nih buat pegangan, istilahnya buat ganti gaji kamu gitu kan. Ya cuman ini ayah bisa ngasihnya ya, nggak bisa kayak orang setiap bulan gitu kan, sekian juta. Ya itu operasi selesai. Dalam ucapan saya bilang dulu, saya udah ucap sama beliau, insya Allah habis operasi ini ayah sembuh, ayah kerja normal lagi, ayah nafkahin sebagaimana mestinya sebagai suami gitu kan. Ternyata Allah berkehendak lain Bunda. Ternyata kumpul lagi ya, dua saya pusing. Saya bilang istri, udah mah ayah pasrah, kamu mau nyari lagi yang lebih baik silakan. Dia bilang ikhlas. Sebenarnya apa namanya ya, saya bertahan di sini juga karena lebih dekat Bunda ke sana. Kan dari sini 12.000 ke Depok Lama itu kan, dari situ naik ke Cikini ya, kereta kan. Itu baju saya juga udah. Bapak maaf, kenapa ngepak bajunya di karung sama di tas? Enggak, di tas mah berkas. Oh di tas berkas, itu kenapa di karung bajunya? Ya ini aja apa namanya, kemarin persiapan kan tadinya mau ke Mas Singgah, cuman istri pasti gak tega, bilang udah ya di sini aja, bilang gitu. Ya udah terserah, kalau emang ayah masih beli di sini gak apa-apa, kerjaan rumah biar ayah yang megang, nyuci segala macam, gosok apa namanya, nyuci piring, bersihin rumah ini nggak apa-apa, ntar ayah kerjain. Alhamdulillah Bunda ya, pasti di rumah Singgah katanya nggak enak Bunda, banyak barang hilang apa segala macam katanya ya. Saya juga belum pernah ya, kemarin ditawarin rumah teduh harus ada pendamping. Dia bilang iya Pak, gimana ya, saya bilang buat diri saya aja masih cuma simbol kesana kesini gitu kan, buat operasional saya sendiri gimana saya harus bayar pendamping gitu kan. Emang saudara nggak ada Pak, saya saudara saya di Bandung semua. Saya bilang, Oh Bapak orang Sunda, orang Bandung. Bandung. Orang tuanya siapa? Ibu masih ada, masih nggak mau bebanin beliau, kasihan. Masa tuanya, masa mikirin anak udah. Harapan Bapak ke depannya apa? Harapan saya sih kan sembuh total Bunda, itu aja. Sembuh total, bisa kerja lagi sebagai kayak laki-laki yang lain, dapat penghasilan, bisa buktiin ke istri ya kalau masih sama beliau gitu ya, kalau emang takdirin Allah bisa, yang mana lagi bilang gitu kan. Saya sih harapan saya sekarang udah nggak jauh-jauh, udah sembuh total, udah alhamdulillah banget.